Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya adalah daya oleh debit fluida. Nah, kita review terlebih dahulu teman-teman, siapa tahu kalian lupa ataupun masih ingat juga alhamdulillah gitu ya. Oke, kita review terlebih dahulu bahwasanya kalian ingat kan kalau daya itu adalah usaha persatuan waktu. Nah, sedangkan kalau usaha itu adalah perubahan energi. Nah, secara matematis, kita dapat tuliskan dengan P sama dengan W per T. Itu adalah daya kan, di mana P itu merupakan daya dengan satuannya itu watt, sedangkan W itu merupakan usaha, satuannya itu adalah joule, dan T itu merupakan waktu dengan satuannya adalah sekon. Nah, lalu bagaimana sih dengan daya dari debit fluida? Oke, kita tahu kan kalau air itu merupakan sumber energi terbarukan yang otomatis bahwasanya tidak akan habis gitu ya, akan selalu ada gitu ya air. Nah, salah satu pemanfaatan air adalah dapat menjadi energi listrik melalui yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Seperti ini nih, PLTA Cirata yang diubah dari bendungan ini menjadi suatu pembangkit listrik tenaga air, menghasilkan energi listrik. Nah, lalu bagaimana nih? Di sini air terjun juga dapat menghasilkan, teman-teman. Air terjun juga dapat menghasilkan. Nah, di sini air terjun juga dapat menghasilkan energi listrik dengan bantuan yang namanya suatu turbin atau generator. Dengan bantuan suatu turbin atau generator melalui mekanisme yang namanya debit fluida. Oke, kita runutkan nih persamaannya bagaimana yang terjadi. Nah, di sini nih teman-teman. Kalau nih kita perhatikan dulu ini gambar air terjun, kalau kita simpan suatu turbin atau generator, maka nah di sini nih akan menghasilkan daya listrik gitu ya. Kita tahu kalau ilustrasi air terjun ini memiliki yang namanya energi. Energi apa yang terbentuk? Ya, energi potensial. Karena dia tuh memiliki ketinggian, berarti dia mengalami yang namanya energi potensial. Nah, kita tahu kalau P itu sama dengan W per T, di mana W itu adalah perubahan energi lah. Perubahan energi apa di sini? Nah, di sini adalah perubahan energi potensial. MGH, kita tulis bahwasannya W itu sebagai energi potensial. M kali G kali H dibagi dengan T. Nah, ingat nih teman-teman, kalau Rho di sini nih, Rho itu adalah massa jenis. Bentar, saya highlight supaya kalian tahu. Bentar. Nah, ini nih, kelihatan tidak? Ingat, rho itu kan M per V, M per V gitu ya. Massa per volume, massa jenis itu adalah massa per volume. Kalau massa berarti kita bisa ubah dong, rho dikali V. Oke, massa berarti rho dikali V. Nah, oke, massa dikali rho kali V. Kita ubah nih, teman-teman. Kita ubah, kita ubah. Berarti di sini kita ubah, P itu adalah rho dikali V kali G kali H per T. Kita ubah tadi nih dari sini nih. M-nya itu adalah rho kali V, dan rho kali V GH. Kita ubah kan, sudah sesuai. Ingat tadi kalau V per T itu adalah suatu debit, maka kita dapat nyatakan bahwasanya daya yang dihasilkan oleh debit fluida yaitu P air adalah rho kali Q kali G kali H, di mana rho itu adalah massa jenis, Q adalah debit, dan G percepatan gravitasi, dan H ketinggian. Di sini nih, kita perhatikan. Oke, tadi nih kita dapatkan nih, P air itu adalah rho kali K kali Q kali G kali H. Ingat nih teman-teman, nah jika daya dari debit ini kita gunakan untuk mencari daya listrik, maka dapat kita nyatakan dengan persamaan P listrik adalah efisiensi dikali P debit air. Efisiensi ini adalah eta gitu di sini nih, eta. Eta dikali debit air. Maka di mana efisiensi atau eta itu merupakan berbentuk persen adalah daya output dibagi daya input dikali 100%. Nah, perlu diingat teman-teman,
Kalau tidak semua yang menjadi daya output itu adalah daya listrik. Misalnya nih, cara kerja turbin dan pompa pompa di rumah kalian itu berbeda, teman-teman. Nah, kalau di turbin, kan dari pergerakan air gitu, dari energi gerak air, diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini berarti sudah jelas dong, yang menjadi input adalah daya dari debit fluida, dan yang menjadi output adalah daya listrik. Nah, berbeda nih kalau dengan pompa. Kalau pompa, yang diinputkan adalah energi listriknya, dan yang dihasilkan daya outputnya adalah daya debit fluida. Kan pompa itu dinyalakan untuk menggerakkan debit air dari sumur gitu ya, digerakkan melalui mekanisme pompa gitu ya. Maka outputnya adalah itu air debit fluida dibagi dengan daya listrik, berbeda ya dengan daya dari turbin gitu ya teman-teman. Oke. P itu merupakan daya, satuannya adalah watt atau joule per second, dan rho itu massa jenis dengan satuan ya massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ingat ya, kalau massa jenis air itu satuannya itu sudah diketahui bahwasanya massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, sedangkan kalau G itu merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, nilainya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, H merupakan ketinggian, satuannya adalah meter. Oke, kita masuk pada contoh soal nih. Contoh soal yang pertama. Contoh soal nih. Nah, air terjun setinggi 20 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Jika efisiensi generator adalah 55%, hitunglah daya listrik yang dihasilkan. Nah, di sini ya teman-teman, ada yang diketahuinya apa aja? Di sini nih, setinggi berarti H dong. Di sini H. Nah, setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Berarti setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Di sini adalah debit, Ki. Jika efisiensi generator, eta, di sini adalah eta, hitunglah daya listrik. P listrik ditanyakan. P listrik ditanyakan. Oke, bagaimana caranya? Kita pakai cara persamaan yang ini. P listrik. Kita pakai persamaan ini. P listrik adalah eta dikali P debit. Kita cari dulu P debitnya berapa. Oke, P debitnya kita cari. P debit adalah sebesar ini nih. Nah, P debit adalah rho Ki GH. Rho-nya 1000, Ki-nya 10, G-nya 10 juga hanya 20, maka dihasilkan 2 juta watt. Dan P listrik adalah eta dikali debit air, P debit, yaitu 0,55 dikali 2 juta, dihasilkan 1.100.000 watt. Nah, jadi daya listrik yang dihasilkan adalah 1.100.000 watt. Oke, mungkin dicukupkan untuk pembahasan daya oleh debit fluida. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.